Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Alvin Firdaus, Muhammad Kahfi Ali, Faisal Mahardika, dan yang terakhir saya Fadilatus Safriana. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis ketersediaan sumber belajar di madrasah. Materi yang pertama yaitu menganalisis ketersediaan sumber belajar di madrasah. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan laporan hasil observasi. Yang ketiga, menganalisis hasil observasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan, a source, dengan menerima pesan, a receiver. Dengan demikian, yang dimaksud media pembelajaran merupakan alat atau wahana untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam proses belajar mengajar. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Konsep-konsep yang dirasakan masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada anak bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Yang kedua, menghadirkan objek-objek yang selalu berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Misal, guru menjelaskan objek-objek berbahaya tersebut dengan menggunakan gambar atau program televisi tentang binatang-binatang buas seperti harimau, gajah, beruang, jerapah, atau hewan-hewan yang sudah punah seperti dinosaurus dan lain-lain. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar. Melalui media, guru dapat menyampaikan gambaran mengenai sebuah kapal laut, pesawat udara, pasar, candi, dan sebagainya di depan kelas, atau menampilkan objek-objek yang terlalu kecil seperti bakteri, virus, semut, dan nyamuk. Yang keempat, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat. Dengan menggunakan media film slow motion, guru bisa memperlihatkan lintasan peluru, melesatkan anak panah yang memperlihatkan proses suatu ledakan. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip dan kriteria dalam menentukan sumber belajar pembelajaran. Yang pertama, pemilihan sumber belajar. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah dalam pemanfaatannya. Selanjutnya, merumuskan pembelajaran, persiapan guru, persiapan kelas, langkah-langkah penyajian dan pemanfaatan media, langkah-langkah kegiatan belajar siswa, dan yang terakhir, langkah evaluasi pengajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis evaluasi pembelajaran. Pada akhir waktu proses pembelajaran, di antara lainnya seperti akhir bulan, akhir semester, akhir tahun, dan akhir jenjang. Dalam persekolahan diperlukan juga suatu laporan kemajuan peserta didik. Dalam hal ini saya mendapatkan suatu referensi ataupun yang saya ketahui, yakni ada dua merupakan laporan kemajuan sekolah.
Yang pertama yakni isi laporan. Nah, isi laporan ini harus jelas dan komunikatif, dengan menitik beratkan pada kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar. Dalam laporan ini dapat berupa angka, deskripsi, ataupun berupa profil siswa secara utuh tentang pencapaian kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum tersebut. Yang kedua yakni model laporan. Nah, dalam model ini kemajuan siswa dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu nomor 1, laporan presentasi siswa tiap mata pembelajaran. Nah, dalam laporan ini presentasi pada pembelajaran memuat informasi tentang pencapaian kemampuan dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum baik nasional maupun daerah melalui pembelajaran materi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yakni laporan kemajuan belajar secara menyeluruh. Dalam laporan kemajuan ini menggambarkan kemajuan siswa sebagai internalisasi dan kristalisasi setelah siswa belajar melalui sebagai kegiatan baik intra maupun ekstrakurikuler pada kurun waktu 1 semester. Selanjutnya, penyusunan laporan evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini dapat dijadikan menjadi 5 komponen. Yang pertama yakni laporan hasil evaluasi memiliki landasan prosedur penilaian. Yang kedua yakni laporan menggambarkan hasil monitoring selama proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan bahan informasi pihak ketiga. Yang ketiga yakni laporan sebagai ukuran tingkat keberhasilan peserta didik. Yang keempat yakni laporan dapat menggambarkan klasifikasi siswa dalam kelompok peserta didik baik, sedang, dan lemah. Yang terakhir yakni laporan dapat dijadikan acuan untuk seleksi kecakapan peserta didik dalam kompetensi bidang. Baik, ini berikut adalah contoh laporan hasil belajar. Nah, di situ terdapat nama siswa, kemudian kelas, ada nomor induk, semester, nama sekolah sama tahun pelajaran, alamat sekolah. Ya. Isi laporan itu harus jelas dan komunikatif dengan menitik beratkan pada kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar. Laporan dapat berupa angka, deskripsi, atau berupa potret atau profil secara utuh tentang pencapaian kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum. Dalam modelnya, laporan dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu laporan prestasi siswa tiap mata pelajaran, laporan kemajuan belajar secara menyeluruh. Nah, apa sih manfaatnya dari laporan ini? Menurut Ari Kunto menyatakan bahwa laporan tentang hasil evaluasi pembelajaran bermanfaat bagi siswa sendiri, guru yang mengajar, guru lain, petugas lain di sekolah, orang tua, dan pengguna lulusan. Bagi siswa, hasil pelapor sebagai support baginya atas jerih payahnya yang selama ini dilakukan. Kemudian, bagi guru yang mengajar, merupakan umpan balik bagi guru atas jerih payahnya selama ini dalam proses belajar mengajar. Seperti ini kira-kira contoh dari laporan. Selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari observasi dan analisis.
Di sini saya mengambil di daerah saya yang saya lakukan pada observasi semester kemarin pada kelas 2. Di situ diketahui nilai-nilainya dan nilai rata-rata kelas. Jumlah nilai presentasi hasil belajarnya 895. Dan pada sekolahan yang saya observasi, muatan lokalnya menggunakan bahasa Jawa dan kelembagaan. Untuk pendidikan agamanya, itu ada akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, dan bahasa Arab. Karena masih kelas 2, jadi belum ada mata pelajaran SKI. Itu langsung saya rata-rata dengan nilai akumulasi dari akidah, fikih, Al-Quran hadis, dan bahasa Arab. Yang ini merupakan nilai kepribadian dan ketidakhadiran. Analisis sumber belajar dari sekolahan MI Swasta Islamiyah Sukopuro. Media pembelajaran menggunakan modul, buku paket, dan LKS. Ini yang dilakukan pada saat offline. Tapi jika pada masa pandemi ini menggunakan WA dan tatap muka. Untuk medianya tetap menggunakan modul, buku paket, dan LKS. Kalau yang online ditambah dengan audio rekaman dan video-video di YouTube tentang pembelajaran. Sumber belajarnya langsung dari guru dan bantuan dari sekitar sekolah, misal seperti pemandangan, kayak menggambar, seperti itu. Alasan menggunakan media tersebut karena dirasa media tersebut itu yang mudah didapatkan. Dan untuk memudahkan dari pihak siswa dan guru sendiri, karena keterbatasan teknologi dalam lingkungan masyarakat, kan ini berada di desa. Jadi keterbatasan teknologi yang ada. Dan dirasa itu masih kelas rendah, jadi belum begitu membutuhkan teknologi yang sampai sejauh itu. Yang keempat, merupakan media pembelajaran yang paling mudah didapatkan di lingkungan sekolah. Jadi dari pihak guru dan siswanya sendiri mudah mendapatkan buku paket yang sudah disediakan dari sekolah dan LKS modul seperti itu. Dan sejauh ini prestasi siswa selalu meningkat dengan menggunakan media tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan laporan hasil belajar. Nama siswa Tiza Arsila kelas 3, nomor induk 365, semester 2, nama sekolah SDN Gadang 3, tahun pelajaran 2020-2021, alamat sekolah Jalan Raya Gadang nomor 12 Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Mata pelajaran pendidikan agama nilainya 95, nilai rata-rata 90. Pendidikan kewarganegaraan nilai 90, nilai rata-rata 90. Bahasa Indonesia nilai 90, nilai rata-rata 80. Matematika nilai 90, nilai rata-rata 90. Ilmu pengetahuan alam nilai 90, nilai rata-rata 90. Ilmu pengetahuan sosial nilai 90, nilai rata-rata 90. Seni budaya dan keterampilan nilai 95, nilai rata-rata 80. Pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan nilai 95, nilai rata-rata 80. Pendidikan muatan lokal 1 bahasa Jawa 90, nilainya 90, nilai rata-rata 80. Jumlah nilai presentasi hasil belajar 735. Kepribadian sikap dari Tiza tersebut nilainya A. Ketidakhadiran izin
1 hari, kerajinan nilainya A, sakit 1 hari. Kebersihan dan keterampilan nilainya A, tanpa keterangan tidak pernah sama sekali. Tanda tangan wali kelas. Analisis sumber belajar SDN Kadang 3, media pembelajaran, modul buku paket, LKS, video tayangan, sumber belajar dari guru dan lab komputer. Alasan menggunakan media tersebut untuk yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan siswa, yang kedua, dan merupakan media pembelajaran yang disediakan di sekolah, yang ketiga, membantu siswa untuk mengikuti perkembangan zaman. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.